Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolek Sos Buddha Hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam Sobat Sarman Kitemang. Kali ini saya ingin memberikan suatu prediksi ataupun perkiraan harga tanah di sekitaran Gede Bage Bandung menuju ke Garut, di mana begitu informasi mengenai jalan tol akan dibangun di daerah Gede Bage menuju Tasik, menuju Cilacap ini, harga tanah sudah langsung melejit, melonjak. Untuk saat ini di Gede Bage, untuk saat ini di pasaran umum khususnya yang berada di lokasi Gede Bage strategis, khususnya yang untuk villa-villa, untuk pertokoan ini sudah mencapai di sekitaran 4 juta sampai dengan 12 juta per meter. Ya. Jadi harga, apalagi yang untuk villa ya, di Gede Bage yang untuk villa ini sudah mencapai 14 juta per meter. Nah, tapi untuk yang kebetulan yang untuk jalan tol ini di Gede Bage ini tidak terlalu menghantam wilayah kelas 1 ya, walaupun ada, tapi untuk harga tanah di sekitaran ini memang luar biasa. Untuk di kelas 1 memang harganya di sekitaran 3 juta sampai dengan 12 juta umum ya, umum. Tetapi di SPPT-nya tidak ada. SPPT-nya tidak ada yang harganya sampai segitu. Untuk di surat pemberitahuan pajak terhutang itu tidak mencapai segitu. Tetapi di pasaran umum memang siapa punya uang ya beli itu. Nah, tetapi kalau untuk proyek strategis nasional ini tentu saja ada suatu pengecualian. Kita lihat. Untuk Gede Bage ke timur ini harga masih standar ya, masih standar, tidak terlalu melambung seperti di atas. Nah, untuk kelas, untuk tanah ini kan ada beberapa kelas.
kalau tidak salah ada 8 kelas ya, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas yang 8 ini kelas yang paling puncak di gunung, yang tanahnya kemiringannya antara 70 sampai dengan 90 derajat lebih ya. Ini kelas. Kemudian yang paling mahal biasa di kelas 1. Kelas 1 itu kelas rata, tanahnya rata ya. Kemudian biasanya sudah mulai dihuni orang, perkampungan ya. Orang akan mengatakan itu perkampungan. Ini untuk kelas 1. Untuk tanah kelas 1 memang biasanya di mana-mana termasuk yang paling mahal. Kemudian untuk kelas 2 ini di persawahan, sawah ya. Kemudian di kelas 3 di rabak-rabak ya, atau di rawa-rawa sudah mulai ini kelas 3. Kemudian kelas 4 di erengan bukit tapi tidak terlalu terjar. Kemudian naik sedikit lagi di kelas 5. Kemudian kelas 6, kelas 7 sudah mulai teras iring ya, dan kelas 8 yang mungkin kita sudah tidak bisa untuk, kalaupun naik sudah tercapai. Biasanya ini adalah milik negara, kehutanan. Untuk di kelas 1 ini kita biasanya untuk jalan tol ini tidak akan mencapai di kelas 7 atau 8. Tapi biasanya akan merambah di kelas 1, 2, 3, 4 ya. Biasanya antara kelas itu 1, 2, 3, 4, 5. Paling pol ya 6 ya. 6 itu biasanya di perbukitan ya kita. Untuk harga di kelas 1 ini kemungkinan besar hasil dari musyawarah atau hasil penilaian baik perbandingan dengan SPPT, harga umum maupun dari tim appraisal ini kemungkinan diantara sekitar 750.000 ke atas ya, kemungkinan. Tapi bisa juga mungkin di kelas, ada kelas ini kelas 1 loh ya, ini kelas 1. Bisa juga mencapai 3 juta, 4 juta ya. Ini khususnya karena ini daerah-daerah ini daerah ekonomi ya, daerah yang cukup berpotensial secara ekonomi. Kemudian untuk kelas 2 diperkirakan juga masih sekitaran segitu, tapi tidak mencapai puluhan juta. Ini untuk kelas 2. Jadi bisa juga 500.000 naik sampai dengan 3 jutaan. Kemudian untuk di kelas 3 juga sekitar 250.000 per meter sampai sekitaran 2 jutaan per meter. Kemudian di kelas 4, diperkirakan adalah 150 sampai dengan 250.000 naik sampai dengan sekitaran 2 juta kurang. Kemudian kelas 5 juga tidak terlalu jauh, diperkirakan antara 100.000 per meter sampai dengan sekitar 1.500.000 per meter. Kemudian kelas 6 ya, nah kelas 6 juga demikian. Kelas 6 ini biasanya sudah ada di hutan-hutan, sudah tidak terlalu produktif, tetapi juga tidak untuk tempat tinggal, tidak bisa untuk villa. Tetapi di daerah-daerah ini biasanya kalau untuk tol Gede Bage ini sudah kelewatan di atas. Akan menuju ke Garut. Nah, ini di Garut ini pasarannya masih di bawah di Gede Bage ya. Kita kemungkinan besar ya untuk di kelas 1 sekitaran antara 750.000 sampai dengan sekitar 3 juta. Tetapi sekali lagi bahwa hasil musyawarah yang pasti tentu saja hanya masyarakat yang rapat yang tahu ya. Biasanya rapatnya bukan langsung satu satu kabupaten dikumpulkan sepakat harga, tidak. Karena ada kelas ya. Ada kelas, mungkin ada kelas 1, 2, 3, 4 ya.
pasti akan berbeda. Nanti kalau satukan seluruh kabupaten, misalkan satu warga ya tidak akan ketemu, biasanya akan gujrut ya. Masa di sana harganya 3 juta, saya cuma 750.000 per meter, misalkan seperti itu. Karena apa? Karena kita mungkin di desa ya, satu ini kemudian yang satunya udah di kecamatan kota, pasti akan berbeda juga. Tanah di desa mungkin masih di bawah 300 per meter ya. Bisa juga di kota sudah 1 juta, 2 juta per meter. Ini memang berbeda, tapi kelasnya yang jelas untuk kelas penilaian tanah ini berbeda. Kemudian untuk lokasinya juga berbeda. Lokasi di desa A dengan desa B yang ada di kota kecamatan pasti akan berbeda ya. Di desa ini mungkin tanahnya masih murah, tapi di desa sana kebetulan desanya dekat kecamatan, harganya sudah mahal, imbas jalan tol mungkin mahal lagi. Nah ini memang berbeda. Jadi yang tahu persis adalah yang mereka mengadakan musyawarah, berapa sih harga tanahnya, masuk kelas berapa tanahnya. Tapi untuk daerah nanti di daerah yang mungkinan Ciamis, Tasikmalaya, Ciamis ini banyak yang rata, tetapi kemungkinan hanya ada di kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Karena kebanyakan adalah di pinggir perkotaan. Saudara-saudara, untuk penilaian harga tanah berapa sih per meter ini tentu saja berdasarkan penilaian SPPT. Kemudian harga pasaran umum di situ biasanya berapa. Kemudian tim appraisal, ini tim penyeimbang biasanya ya. Tim appraisal ini tim penyeimbang mencari garis kepatutan berapa sih harganya ya. Harga umum, harga SPPT, kemudian tim appraisal ini nanti akan menimbang, melihat dan sebagainya, memperhatikan sehingga akan diambil kesimpulan laporan harganya kira-kira sekian. Itu belum final, itu masih dimusyawarahkan. Oke, Sobat Saraman Kidemang, perkiraan ini adalah estimasi ya, hanya estimasi. Karena yang tahu persis adalah mereka yang sudah sepakat menandatangani di mana tanahnya akan kena jalan tol, kemudian IPL turun, kepastiannya sudah turun, orang ini akan dapat, ini kelas 1, kelas 1, kelas 2, mungkin ini kelas 3, tanahnya ada harganya tersendiri. Yang jelas per meter berbeda, per kelas berbeda, per lokasi berbeda. Tidak akan sama. Mungkin sama-sama 100 meter kenanya, tetapi di kelas 1 akan berbeda dengan tanah di kelas 2. Oke, Sobat Saraman Kidemang, itu sedikit mengenai estimasi perkiraan harga tanah di jalur Gedebage Garut Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.